Halo Sobat Kimung, membahas Piala Dunia bersama Bang Jali, jangan pernah bosan. Semalam ada 2 pertandingan terakhir dari babak 16 besar yang dimana Maroko secara mengejutkan lolos menghadapi Spanyol lewat drama adu penalti, sedangkan Portugal pesta gol menghadapi Swiss dengan skor 6-1. Jadi lengkap sudah ya 8 tim yang akan masuk di babak perempat final, di mana ada 5 dari Eropa, itu ada Belanda, Inggris, Prancis, Portugal, dan juga Kroasia. Lalu 2 dari Amerika Latin, ada Argentina dan Brazil, dan juga 1 dari Afrika, yaitu tim kejutan, tim kuda hitam, Maroko. Bang Jali mau bahas semalam di pertandingan jam 10 malam antara Maroko menghadapi Spanyol, yang dimana Spanyol yang tampil sangat dominan pada pertandingan ini justru malah kalah lewat drama adu penalti, bahkan tidak mencetak 1 gol pun di babak penalti, dimana 3 penendang utamanya dari Spanyol itu ada Sarabia, Carlos Soler, dan juga Sergio Busquets itu gagal menembus gawang kiper Bono, yang jadi menurut Bang Jali ini man of the match ya, karena dia berhasil menepis 2 dari 3 penalti yang gagal, sedangkan satunya lagi membentur tiang gawang. Hasil ini membuat Maroko akan menghadapi Portugal ya di babak perempat final nanti. Jadi ya semoga saja akan terus berlanjut kejutan, karena bisa dibilang tim kuda hitam hanya Maroko dan Kroasia, sedangkan tim lainnya tim unggulan. Bang Jali ulas dari babak pertama, di mana Maroko tetap dengan skuad intinya ya, dengan Hakim Ziyech di depan bersama Youssef En-Nesyri, ini striker Sevilla, lalu ada Sofiane Boufal, lalu di belakang tetap dipegang komando sama Achraf Hakimi dan juga kiper dari Bono. Jadi sebenarnya secara pemain, ini pemain-pemain Maroko ini banyak yang berlaga di Liga Spanyol ya, terutama kayak Bono, En-Nesyri, ini pemain di Sevilla, sedangkan Hakimi juga pernah bermain bersama Real Madrid. Jadi secara kultur, secara permainan seharusnya bisa mengenal lah bagaimana karakteristik permainan Spanyol. Nah, sedangkan Spanyol sendiri tetap dengan formasi 4-3-3 sesuai prediksi Bang Jali, bahwa di depan memainkan Dani Olmo, Asensio, dan juga Ferran Torres, didampingi 3 di tengah, ada Pedri, Busquets, dan Gavi. Tapi yang titik pertanyaan Bang Jali adalah dari bek kanan Spanyol, yang biasanya di situ ada Azpilicueta atau Dani Carvajal, justru malah Luis Enrique memainkan Marcos Llorente. Nah, inilah titik lemah dari Spanyol pada pertandingan tersebut, terutama di babak pertama, di mana Llorente benar-benar diacak-acak ya sama Sofiane Boufal, di mana mereka berdua di sisi kanan Spanyol. Ini ibaratnya nggak mampu menjaga si penyerangan dari Maroko, terutama lewat serangan baliknya. Jadi terlihat kocar-kacir lah Llorente ini dibandingin Carvajal atau Azpilicueta. Mungkin Enrique tujuannya baik ya, supaya sisi bertahan ini tidak overlap, karena kan karakter Carvajal dan Azpilicueta ini sering maju, dan kenapa dipilih Llorente supaya Llorente ini kan karakternya tidak overlap ya, untuk menjaga sisi pertahanan Spanyol jika diserang balik oleh Maroko. Pertandingan dari babak pertama, Spanyol terus dominan secara penguasaan bola, namun secara peluang nggak ada yang berbahaya. Begitupun Maroko juga. Jadi bisa dibilang pertandingan ini pertandingan membosankan ya, karena selain tidak ada gol juga permainannya cukup boring ya, karena Spanyol bisa dibilang ya hanya muter-muter di situ aja hingga masuk ke 90 menit, dan hingga 120 menit perpanjangan waktu itu benar-benar tidak ada gol yang tercipta. Nah, dramanya terjadi itu saat pertandingan memasuki babak adu penalti, di mana Spanyol yang 3 pemainnya ini tidak mampu mencetak gol. 1 kena tiang, itu dari Pablo Sarabia ya, itu lewat tiang bawah di sisi kiri gawang. Lalu di tendangan kedua, Carlos Soler pemain PSG ini ditepis oleh Bono di pojok kanan gawangnya Bono, lalu juga Sergio Busquets juga ditepis. Skor 3-0 di babak penalti membuat Maroko lah yang berhak lolos.
Ini kedua kalinya Spanyol gagal lolos ke babak perempat final setelah Piala Dunia 2018 juga gagal lolos menghadapi Rusia lewat adu penalti. Jadi gagalnya Spanyol ini ya di penalti seperti itu. Lalu di pertandingan selanjutnya ada Swiss menghadapi Portugal, di mana akhirnya hat-trick pertama tercipta lewat striker asal Portugal yang bermain untuk Benfica, yaitu Gonçalo Ramos. Jadi ini hat-trick pertama ya sepanjang Piala Dunia Qatar kali ini, karena belum ada yang mampu mencetaknya hingga pecah pada pertandingan semalam. Jadi perbedaannya adalah Portugal tetap bermain dengan 4-3-3, di mana yang berubah adalah dari lini serangnya, di mana biasanya ada Cristiano Ronaldo di sana, kali ini diisi oleh Gonçalo Ramos bersama Joao Felix dan juga Bruno Fernandes. Ini yang jadi perbedaan. Biasanya di depan ada Felix atau Ronaldo, apalagi Ronaldo sang kapten yang pasti harus menjadi starter. Kali ini Ronaldo dicadangkan, dan ini membuat permainan Portugal lebih cair, lebih efektif karena tidak bergantung dan tidak terpusat sama Ronaldo sebagai ujung tombak. Namun ada Felix dan juga Gonçalo Ramos yang saling bergantian untuk membuka peluang dan mencetak gol. Jadi di babak pertama ini Portugal sudah unggul 2-0 lewat Gonçalo Ramos dan juga sundulan Pepe dari gol keduanya. Ini Pepe tua-tua keladi ya, udah 39 tahun masih main, cetak gol pula lagi. Jadi babak pertama ditutup dengan skor 2-0 antara Portugal menghadapi Swiss. Di babak kedua Swiss mau nggak mau harus terbuka bermain, menyerang, sehingga inilah yang udah jadi ciri khas ya, tim-tim yang biasa bertahan ketinggal mau nggak mau keluar karena udah sistem gugur, nggak mau keluar. Sempat kebobolan kembali lewat Gonçalo Ramos, lalu ditambah lagi oleh Rafael Guerreiro jadi 4-0. Ada balasan dari Akanji 4-1, sisanya kembali ya udah kelar ya. Pertandingan sebenarnya 4-0 itu udah kelar lah menurut Bang Jali. Udah gol-golnya itu gol bonus aja, udah nggak termasuk hitungan secara permainan. Ini membuat Portugal akan menghadapi Maroko seperti itu. Besok udah nggak ada pertandingan dulu, istirahat. Kalau nggak salah istirahat 2 hari ya, karena mulai main lagi hari Jumat jam 10 malam itu antara Kroasia menghadapi Brazil, disusul pertandingan di jam 2 Sabtu dini hari ada Belanda menghadapi Argentina. Jadi kita sudah mulai masuk banyak big match. Ya itu dulu sih, sekian video kali ini. Karena nggak panjang, karena cuman ngebahas pertandingan doang tanpa ada prediksi. Jadi besok Bang Jali akan bikin prediksi, dan juga mungkin ada sekedar video-video ngebahas Piala Dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, berikan komentar dan saran yang baik. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan sudah subscribe nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat Kimong dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.